Pendidikan tidak lagi penting. Ini adalah artikel yang dimuat di kompas.com ya Bapak Ibu. Bagaimana maksud dari artikel ini? Kita simak bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan kami ya di channel Jendela Pendidikan. Channel yang membahas tentang berita-berita seputar pendidikan. Tentunya berita yang menarik, berita yang terupdate, dan berita-berita yang membuat kita menjadi tercerahkan, Bapak Ibu. Kali ini kita akan membahas sebuah artikel ya yang dimuat di kompas.com ya. Judulnya seperti ini Bapak Ibu. Pendidikan tidak lagi penting ya Bapak Ibu. Artikel ini ditulis oleh Al-Makin, guru besar UIN Sunan Kalijogo. Beliau adalah seorang dosen ya yang aktif di dalam menulis sebuah artikel-artikel tentang pendidikan ya. Ini adalah biografi dari Al-Makin, guru besar UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Bagaimana maksud dari artikel ini Bapak Ibu? Kita simak ya bersama-sama. Presiden Prabowo Subianto memang suka berkelakar. Dalam banyak kesempatan kita sudah saksikan sindiran halus, terus terangan berbalut humor memang sekar dan tak terasa. Jok-jok beliau memang lucu. Para hadirin atau yang menyalakan lagi rekaman di YouTube sering terhibur ya. Kalau memperhatikan lelucon dari Pak Presiden yang berdiri di podium pada acara Golkar sungguh dalam maknanya. Tidak sekedar mengundang gelak tawa. Cerita beliau cukup panjang dan renyah. Katanya dalam nyindir salah satu menteri yang lalu, biasanya menteri bagian investasi itu lulusan dari universitas terkenal berkelas dunia semacam Harvard. Beliau ucapkan kata Harvard dengan nada dan logat bahasa Inggris yang fasih. Harvard, tegasnya. Namun, yang disindir itu lulusan universitas mana? Tawa para hadirin pecah. Yang menonton di YouTube pun terbahak-bahak berkali-kali. Kemudian Pak Presiden melanjutkan nama-nama universitas dengan logat fasih Inggrisnya, Oxford dan Cambridge. Nah, cerita seperti ini berfungsi sebagai lelucon, sindiran, dan yang jelas menghibur para hadirin. Gelak tawa, bahkan tepuk tangan menyambut joke ini. Semestinya, menteri yang bertugas bagian mencari investasi asing, ya lancar juga berbahasa Inggris. Namun konon, sang menteri memperkerjakan paling tidak 3 penerjemah, Inggris, Korea, dan Jepang. Penerjemah akan berperan dalam promosi, relasi, dan menjalin jejaring. Sindir Pak Presiden, syarat makna. Sungguh, betul pendidikan memang di awal kemerdekaan merupakan daya angkat dan media mobilisasi dari bawah ke atas. Bayangkan, ketika Belanda yang sudah menjajah 300 tahun tiba-tiba memberi akses pendidikan pada orang pribumi, inlander, yang bukan priyayi, maka terjadilah mobilisasi kelas. Kelas bawah naik menjadi kelas menengah atau elit lewat pendidikan. Para praktisi kemerdekaan kita banyak yang terangkat kelasnya karena sistem pendidikan Belanda yang baru pada awal abad 20-an itu. Mereka bukan anak bupati, bukan pula anak wedono. Mereka tidak berdarah biru, tidak pula anak bimetri atau PNS. Para pemimpin kita lalu mendapatkan kesempatan belajar di MULU atau HBS atau bahkan Stovia yang memungkinkan mereka membaca, menulis, berbicara bahasa Belanda. Konon, para pemimpin kita waktu itu hingga akhir periode Soekarno banyak yang lebih nyaman berbahasa Belanda antara satu dengan yang lainnya. Maklum, bahasa Indonesia belum juga stabil dan bukan bahasa ibu mereka. Jadi,
percakapan antara pemimpin sering menggunakan bahasa Belanda, apalagi kalau mengungkap yang pelik-pelik. Di era Orde Baru pun, pendidikan atau sekolah masih berperan sebagai alat mobilisasi utama. Para teknokrat dan pejabat zaman Pak Soeharto adalah kaum terdidik di universitas-universitas elit di Eropa atau Amerika. Maka, banyak lulusan Berkeley, Asian, Sorbonne, Leiden sukses berkarir sampai level menteri di era itu. Era reformasi melahirkan kesempatan baru, cerita lain, dan mobilisasi berbeda. Era demokrasi telah membuat mobilisasi tidak hanya lewat pendidikan. Bahkan pendidikan terasa bukan menjadi pilihan mobilisasi seiring dengan lajunya demokrasi elektoral. Popularitas mulai berperan dalam memunculkan tokoh nasional. Pendidikan kurang terhitung lagi, bahkan terpinggirkan. 10 tahun atau 5 tahun terakhir, betapa pendidikan tidak lagi menjadi perhatian utama, bukan prioritas. Artinya, profesional tidak lagi laku secara politis. Sayangnya, yang merasa terangkat dengan sistem popularitas itu dari bawah, dari kepala daerah, naik menjadi kepala daerah di pusat, lalu menjadi pemimpin nasional, terus tidak ingin berganti generasi, dan tidak pula memberi kesempatan pada generasi lain. Ia ingin mempertahankan keelitannya, bahkan keluarganya. Sayang sekali, regenerasi pemimpin macet. Yang elit ingin tetap elit, mobilisasi dari tengah ke atas terhalang. 5 tahun terakhir, akibat dari terpinggirkannya pendidikan, profesionalitas juga mengalami hal yang sama. Bidang kesehatan bukan dipimpin ahlinya. Bidang pendidikan juga sama. Apalagi bagian riset dan teknologi berpikir out of the box begitu memang. Di akhir era reformasi ini, pendidikan memang tidak menjanjikan mobilitas sosial yang menengah ke atas, paling tidak. Ketika yang di atas tidak lagi bersedia memberi jalan pada mobilitas itu, terutama jalur pendidikan. Dalam pendidikan menengah hingga tinggi, ada tradisi kritik, refleksi, dan tahu batasan-batasan. Contoh konkretnya, ketika mahasiswa sudah pada level menggarap skripsi, tesis, dan disertasi, mereka terbiasa mendapatkan masukan-masukan dalam bimbingan dan ujian. Proses pendidikan membentuk moral, mental, watak terbuka, egaliter, taat aturan dan hukum, dan batas-batas malu dari situ. Kita saksikan yang tidak mengalami penulisan tugas akhir, tidak pernah dikritik hasil karyanya oleh guru, dosen, pembimbing, atau mentor seperti tertutup, kaku, dan otoriter. Salah, kurang, atau tidak ada pendidikan memang ada resiko-resiko. Tidak hanya bagi perorangan, tetapi juga bagi masyarakat dan negara. Di artikel ini menceritakan ya, bahwa dulu di awal kemerdekaan Republik Indonesia, pada pemerintahan Pak Soekarno hingga Bapak Soeharto, pendidikan adalah sebuah cara mobilitas agar yang di bawah dapat naik kelas ya, menjadi kaum elit di bagian atas. Namun sekarang Bapak Ibu, pendidikan bukan menjadi acuan utama. Sekarang itu lebih ke arah keluarga ya Bapak Ibu. Yang di atas tidak mau lagi memberikan jalan bagi orang-orang di kalangan bawah untuk naik kelas. Bahkan mereka hanya mementingkan golongannya saja, keluarganya saja. Tidak lagi memberi kesempatan seluas-luasnya pada orang lain atau generasi yang lebih muda. Begitu ya Bapak Ibu, artikel yang dapat kita pahami, artikel yang ditulis oleh salah satu guru besar di UIN Yogyakarta. Bagaimana pendapat Bapak Ibu ya? Apakah fenomena ini Bapak Ibu setuju ya, bahwa sekarang itu pendidikan sudah tidak lagi menjadi penting, artinya tidak lagi menjadi mobilitas sosial yang utama? Begitu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa klik tombol subscribe ya Bapak Ibu. Terima kasih.